Mari bicara apa sekarang? Bicara corona dan kelaziman baru. Asik. Bukannya tatanan baru kata lu. Kalau gue taunya corona beer. Anjir iya. Sebelum virus kan corona bir. Ini juga tatanan baru tuh. Corona yang dulu dicari. Iya, corona yang dulu dicari sekarang dihindar. Sekarang dihindar. Nih kalau lu buka Instagramnya ini kan Divisi Humas. TMC Polda Metro. Anjay. Tapi yang ini udah verified. Oh ada yang ini ya bodongannya. Gak tahu sih. Ada yang bajakan. Makanya. Siapa yang ngebajak akun polisi ya? Akun artis boleh lah dibajak. Akun polisi ngapain dibajak? Nggak jadi. Jadi kan di Instagramnya TMC Polda Metro ini kan ada ini ya. Apa nih namanya? Poster sosialisasi. Postingan baru ya, poster. Prosedur standar tatanan baru new normal. Apa bedanya tuh ya? Tatanan baru sama new normal tuh apa? Beda lah, beda katanya ya. Tatanan baru new normal. Berarti sebelumnya udah ada new normal dulu dong. Iya. Baru ada tatanan barunya. Iya bener. Ya kan? Tatanan baru, normal baru. Iya jadi kayak bilang aku. Berarti ada normal baru yang tatanan lama. Iya, makanya itu dia. Sama kayak kenapa Y tidak pernah never gitu. Oh gimana? Itu sama kayak kenapa Y tidak pernah never. Oh. Itu bahasa yang sama maksudnya. Iya, gitu. Karena Gak ngerti. karena because selalu always, tapi but kadang-kadang sometimes gitu. Iya. Nah, jadi di postingannya ini, nah ada sosialisasi soal bagaimana melaksanakan new normal nih. Karena kan ya protokol-protokol yang harus dilaksanakan karena sekarang ini kita sudah akan memasuki apa ya? Bulan Syawal. Udah masuk anjing. Udah masuk. Bukan Udah masuk dong. Emang bulan Syawal, setelah bulan Syawal apa? Dual. Oke. Syawal satuan. Anda akan dituntut. Ya, ini dipotong aja nih daripada Sudah menyelewengkan bulan-bulan dari tahun umat mayoritas. Sudah memainkan bulan ya. Syawal jadi 2. Mohon maaf Tapi nih. SIM-nya GSM dua-duanya kan? Siap. Udah. Masuk sih, gue Masuk. ketawa sih tapi. Oke, next. Jadi dalam disebutkan di sini kan, new normal menjalankan aktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan mencegah penularan COVID-19. Di antaranya tuh ada menjaga jarak aman 1-2 meter, menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh, menyiapkan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di tempat umum, membatasi jumlah kapasitas pengunjung di sarana umum. Prosedur tatanan baru new normal baru disosialisasikan dengan tepat, padahal ini sudah dijalankan dari bulan Maret. Udah emang. Ya kan dari Maret juga udah disosialisasiin. Apa coba hal yang baru? Jaga jarak aman. Emang baru sekarang? Ya, itu maksudnya ada peraturan yang dicicil menurut gue. Oh, tadinya kan orang disuruh di rumah doang. Kalau sekarang tuh boleh keluar tapi ke situ. Nggak disebutin. Nah disebutin Untuk makanya isolasi gini, diri. aturan-aturan itu udah muncul sendiri-sendiri menurut gue. Iya. Oh, benar isolasi dirinya udah nggak ada lagi Jadi, ya. normal ini kan ibaratnya lo oke lah balik lagi ke kehidupan yang sebagaimana biasanya kan. Lo masuk kantor lagi keluar lagi ke Kelurahan, mau bilang ke kelurahan kan lo. Nongkrong lagi gitu loh, ke mall lagi, jalan-jalan lagi. ya gitu. Cuma Tapi itu kan ada protokol-protokol yang harus diterapkan lo. Kayak tadi kan kita ke TikTok, ya kan? Kaget kan lo? Parah sih itu. kenapa tadi di Udah kayak ini udah kayak tes PNS cuy. Kita PNS. Bentar, apa sebenarnya gue gak tahu TikTok sampai lu tadi nunjukin kreseknya. Oh TikTok itu kayak Indomaret gitu ya. Jadi TikTok adalah Kayak Ya, supermarket. supermarket. Oke. Oh itu yang ini ya? Yang sungguh ku merasa Itu TikTok. Oh, TikTok. TikTok. Itu mah tadi. Apa? Stop. Iya. Gue lemah kalau gini. Aduh, pegel banget nih pengen di TikTok. Diketok. Ditotok. Ditotok. Gue kira dipijat aja.
Udah. Ya tadi kan kita harus gak langsung masuk ke tempat belanjanya kan. Iya. Jadi kita diarahin dulu tuh ke ruangan. Kita kebetulan di TikTok itu di lantai 2 ya. Lantai 2. Itu udah ngejajar tuh kursi, jaraknya tuh ya kurang lebih 1 meteran lah. 1 meteran. Nungguin dulu situ tuh. Tapi gue hebatnya gitu ya, nggak tahu ya apa karena hari pertama gitu ya. Cenderung terlihat orang-orang itu nurut. Iya. Bangga gue loh. Disuruh Lihat orang disuruh antri gitu loh. Tidak ada yang menyerobot loh. Tidak nyerobot, nungguin aba-aba dari petugas gitu kan. Keren. Tapi ini berkebalikan sama yang gue lihat di Transmarket. Sebelum ada peraturan new normal ya. 2 minggu atau 3 minggu setelah pandemi ini official, gue ke Transmarket iseng aja, bosen kan ke Indomaret, Alfamart, dan di situ memang ada peraturan kayak kursi dibarisin gitu kan. Tapi gue malah ngelihat vibes-nya panic buying itu di Transmarket daripada di Indomaret sama Alfamart. Loh, berarti gini, mungkin Padahal ya, itu kan segmennya. Nah, itu yang Transmarket. Orang-orang kaya sekarang. itu baru saya bahas. Itu dia. Apakah stereotip orang kaya itu ini? Nah itu dia. Gue itu heran. TikTok tuh murah banget. Apakah kaum miskin bisa panik buying? Mau buying pakai apa? Ya itu juga sih. Yang ada juga panik tidak buying. Pengen deh panik karena tidak bisa buying. Karena tidak ada pemasukan jalan Pengen deh panik buying. Tapi gue panik lagi karena gue gak punya modal buat buying. Nah, itu Iya, bisa. Karena itu waktu gue kesana, gue terasa banget vibes-nya panik buying karena orang-orang baris memang rapi, nurut sama satpamnya. Tapi ada hal-hal yang gak gue temuin di Indomaret dan di Alfamart kayak gini. Ibu-ibu nih tiba-tiba nyerobot, saya mau belanja gitu kan. Terus satpamnya bilang, maaf bu harus antri dulu. Enggak, saya mau belanja, ngapain sih harus diginiin gitu. Enggak, ibu itu harus antri loh. Ya udah saya nggak usah harus belanja di sini. Ya udah akhirnya ibu itu pergi. Tapi fenomena itu gak gue lihat di Indomaret atau Alfamart sekitar. Itu kapan? Bulan apa? Bulan Maret. Udah lama. Sekarang mungkin orang udah Makanya slow. Makanya itu malah gue ngerasa waktu panic buying ini booming ya soal panic buying. Gue nggak ngeliat itu di Indomaret atau Alfamart dekat-dekat kosan gue, tapi malah di Transmarket yang dana segmentasinya adalah mungkin menengah ke atas. Terus akhirnya jadi belanja di mana, Jor? Jadi gue tetap belanja di Transmarket sih, akhirnya nurut sih. Tapi akhirnya karena cuma sekali gitu ya, terus ngelihat ini nanti gue gak bisa panic buying lagi karena gue gak ada modal buat buying kalau di sini terus ya kan. Gue balik lagi kayak sama Alfamart. Di situ juga lebih kondusif malahan. Walaupun Indomaret dan Alfamart cenderung mahal juga loh. Mahal, cuman kan deket. Selain deket itu juga gue merasa lebih ini kondusif malahan. Gue lebih kondusif di toko-toko yang kecil-kecil gitu daripada di Transmarket yang gede gitu loh. Yang mana lu ngeliat keranjangnya orang-orang isinya sayur, buah gitu kan, ikan bla bla bla. Di Indomaret seperlunya sih, beras ya beras gitu kan, sayur ya sayur gitu-gitu doang, nggak sampai meludak gitu. Mungkin ada antrian tapi menurut gua nggak sekacau antrian yang di Transmarket waktu itu sih. Sampai ada 7 baris atau 8 baris gua nungguin dari belakang jauh. Jangan di Indomaret Alfamart gua pernah cuma ngerasain 3 ini meskipun yang satu ini borong kan banyak, tapi itu wajar. Terus di Transmarket juga kayak gitu. Gitu sih. Transmarket. Gue ngasih tahu si Rani kan di jalan udah tahu penuh. Ranch market. Komo kali lewat. Ranch macet. Iya tahu. Macet lagi. Gara-gara si Komo lewat. Iya. Itu new normal cuy. Jadi hanya definisinya itu adalah menerapkan protokol. Gitu loh. Nah sekarang gini cuy, kan kalau kita ngomongin protokol ya itu urusan pemerintah. Tapi kan sebetulnya new normal ini menurut gue setiap orang itu memiliki new normalnya masing-masing. Makanya sekarang kita akan bahas 3 new normal dari kita. Walaupun sebenarnya gue nggak begitu suka yang normal ya. Ya Anda kan yang Lu memang abnormal orangnya dari awal. Anda itu tempat ngopi itu. Bukan yang gue maksud abnormal. Dari awal memang abnormal. Nah 3 new normal dari masing-masing kita. Nomor 1. Satu orang 3. Kita dong bertiga. Ketiga kita bertiga. Iya, oke nomor 1 Jordan. Oke, new normal gue mungkin ini juga dirasain sama yang lain ya jadi karyawan.
new normalnya itu memang harus membiasakan bicara, meeting, ngendilin hal-hal yang penting di video conference. Menariknya di tempat gua sebetulnya tidak terlalu mengandalkan yang namanya video conference gitu loh. Karena gua dulu pernah kayak ngadain kuis gitu ya antar store, dan dari awal udah dikasih tahu, Mas jangan pakai video conference, nggak reliable gitu loh soal teknologi, mending datangin langsung, nah gitu kan. Tapi yang sekarang terjadi malah semua keputusan, semua hal-hal penting dibahas di video conference, yang mana itu jadi ya yang tadinya itu kayak kalau video conference atau apa itu ya cuman ngomongin hal yang biasa gitu kan, atau hal yang tidak begitu penting ya, mau itu kerjaan kayak mau itu apa kabar-kabar kayak. Sekarang jadi lebih aware gitu lah, karena gini, dulu menurut gua video conference itu etikanya tidak diatur seketat yang sekarang. Menurut gua sekarang kita kalau video conference atau apa harus memperhatikan etika, kayak benar-benar ketemu gitu. Karena gue pernah itu ya, gue juga salah sih meeting gitu ya. Gue kira yang meeting sama gue karena sama-sama sebat santai, ya udah gue sambil sebat, dia juga meeting. Ternyata orang ini menegur atasan saya karena Pak ini Yordan kalau bisa meeting itu harus formal lah, jangan sampai kelihatan yang gini-gini. Oke. Jadi emang kalau lagi video conference gitu videonya nyala gitu? Harus nyala dong. Nah itu juga mungkin awal-awal dulu waktu 2019-2018 gue pernah video conference itu yang ke nasional itu ada yang nggak nyalain, ada yang nyalain, dan itu nggak begitu penting. Cuma sekarang penting karena sebagai evidence sebetulnya. Jadi gini, ada peraturan satu frame itu tidak boleh 2 orang, harus wajib 1 orang. Dan itu harus dibuktikan dengan video menyala. Buat absensi juga. Jadi yang tadinya absensi itu mungkin ya Google Form atau apa. Sekarang absensi di kerjaan juga bisa di video call. Di Jordan tuh sekarang tuh ini jadi VCS. Iya, video call Semuanya. Video call semuanya. Video call serius. Video call serius itu Tadi dia. kan sebelumnya kan untuk membahas keputusan-keputusan yang penting itu sebelumnya juga harus VCS loh. Video call santai. Oh bukan, video call sebelumnya. Iya, boleh. Video call setelahnya. Iya. Kenapa es jadi banyak ya? ya karena es itu Iya. enak sih. Iya, es Teh itu manis, dingin, gitu kan. gitu kan. Ya. Sekarang kita itu Iya. menjalani video conference. Iya, gitu. Video Terus apa? Tim gelap. Oke. Oke. Yang Apalagi dari tadinya video sebagai- conference lu? Enggak, selain video conference ada lagi kebiasaan soal memasak. Nah, gua kira gua adalah orang yang unik gitu ya, karena dulunya GoFood, terus beli di warteg apa akhirnya gue bersemangat untuk memasak. Terus lah gue ngeliat media sosial, memang banyak banget yang masak gitu kan. Bahkan Jadi, dijual. jadi kayak anjir gue ternyata noob juga gitu. Emang gue noob cuma Hanya dimakan sendiri. Seperti saya gitu. Karena tidak menarik makanan saya gitu. iya, cuma kan rasanya anjir gue masak nih kan nggak ini adalah hal yang tidak pernah gue lakukan sebelumnya, sering memasak. Akhirnya gue posting gini, gue kira gue unik, ternyata semua orang sama gitu kan. Pertanyaannya bisa dimakan nggak? Oh bisa dong. Nasi goreng. Nasi yang digoreng udah. Tadi kan dia ke Rans Market cuman beli beras katanya. Enggak, gue gak campur dari beras aja. Dia ngeliat di keranjang orang ada ikan, ayam gitu. Iya, enggak Indomie itu kan biasanya cuma Indomie doang gitu ya. Sekarang gue bikin jadi omelet gitulah. Oke. Jadi Sarden itu tinggal dibuka dituang sama gue. Omelet kan punyanya Sidul, narik omelet. Oplet. Adiwal. Awas, ada oplet di pasar. Preman. Copet. dasar lu oplet. Kupret. Aduh. Gua menarik. Ya gitu. Nomor 2. Nomor 2. Leo. Gua nih. Yo. Tapi ini nggak bisa diimplementasikan ke hari-hari ke depannya dalam waktu dekat. Jadi karena ini momentum. Anjay. Yang gue rasakan itu adalah momen ketika Lebaran kemarin gitu. Dimana saatnya Lebaran itu orang tuh akan menunggu momen-momen silaturahmi. Silaturahim apa silaturahmi ya? Bebas. Sama. Nah, itu. Tapi ketika gue tanya,
gue main ke rumah dong gitu, bisa nggak? Oh nggak usah ya, mohon maaf lahir dan batin gitu. Jadi lebih baik tidak datang. Ini adalah lebaran berbeda daripada lebaran-lebaran sebelumnya yang pernah saya rasakan. Walaupun saya sebenarnya kan bukan orang yang merayakan secara langsung ya. Oh, Anda kafir. Iya, kofur. Sial, Cover baru. Kalau di video kelihatan muka itu lu bakal tahu betapa keselnya ngeliat mukanya Leo. Kok bisa ngomong? Sayangnya ini suara gitu kan. Ikut juga merayakan silaturahmi di momen Idul Fitri itu. Jadi nggak bisa ketemu langsung gitu ya. Gak bisa. Kan saya menantikan rendang-rendang dan sambal goreng hati nggak dapat lagi. Udah nggak dapat lagi. Iya. Udah gede, udah Maklum kerja. udah 19 tahun kan, udah susah, umurnya udah 20. Tadi kan dulu bahas momentum ya. Momentum. Apa ya? Momentum itu saat yang tepat untuk melihat artis yang cantik. Instagram. Saudara lu. Bukan. Momentum. Momen melihat Ariel Tatum. Ariel Tatum dia. Ariel Tatum itu kan kalau lu ngelihat setan gitu kan. Ariel Tatum. Ariel Tatum. Ariel Tatum itu ini gue nyuruh Ariel untuk naruh baju. Apaan? Ariel tuh baju tatum. Satu. Ariel gantung. Anjir, jauh. Cuma kemarin waktu motor gua nggak bisa nyala. Ngapa? Tolong dong Ariel, tatum motor gua. Di apa? Setrum. Mungkin lagi. Gue gak bisa terus. Aki-aki. Wah. Oke. Oke. Tapi kan sebenarnya keluarga lu sebenarnya nggak benar-benar nggak mau ketemu. Mungkin mereka juga pengen ketemu lu lah. Kan Iya, mereka nggak mungkin membenci lu kan sebetulnya. Hanya Mungkin benci juga sih. Teramplify. Cuman ini adalah momen yang tepat untuk menolak gua. Ya gitu. Itu dia. apa sih kesalahan lu? Coba sekarang momen yang tepat. Ya lah. Ya kita kan lagi hype ya. Mental illness gitu kan. Ya, Introvert. lu kan sekarang berusaha untuk mengeluarkan jati diri lu yang introvert gitu. Ya emang gue introvert kok, gimana sih? Bangke dari mana? Momen yang lu paling introvert tuh apa sih? Momen gue paling introvert. Iya. Kok jadi itu sih pembahasan? Momen paling introvert. Momen saat itu ngeliat Ariel Tatum. Weh. Yang tidak mau diganggu. Langsung jadi sendiri ke kamar. Di AV. Iya. Apa itu? Oh itu DAV itu Dede anak si Kang Ape. Iya, bisa. Iya. Jadi anak visual. Di AV mah tempat. DKP. Baru mau gue bilang. Iya. Aduh, Dede kafe. Capek. Oke, ya Allah. Ide apa sih? Iya. Ngomong aja. ya. Jokesnya udah lu omongin. Dede kafe sih. Oh iya. Aduh. Tapi kan keluarga lu sebenarnya karena melihat resiko gitu kan. Kalau Ya. ketemu yang jarang satu rumah kan kita nggak ketahuan gitu kan lu dari mana aja gitu kan. Tahu-taunya kan siapa tahu lu dari apa namanya kamar mandi hotel Pasi, kita nggak pernah tahu kan. Iya, kalau lu baru mampir rumah sakit ngapain kek nggak tahu gitu kan. Rumah sakit Iya. ODP gitu. EPDP. Officer Development Program. Iya. Kan keluarganya saudara gue juga nggak tahu lu abis VCS gitu kan, abis Iya. video conference semuanya Iya. kan nggak pernah tahu gitu kan. Jadi Apalagi lu orangnya udah beresiko gitu loh. Udah resiko lagi kok. Tapi ini bagus sih. Maksud gue kan ya termasuk gue juga agak mageran kan orang introvert. Oke. Jadi ketika ditolak secara halus itu gue berpikir tuh kayak misalkan lu mau kawinan, lu tahu nih orang enggak di Jakarta gitu kan. Oh. Lu kasih undangan aja, sosokan ngundang, padahal tahu dia nggak akan datang Ini, tuh. Kewajiban lu ada yang gugur. Iya, kewajiban gugur secara serta merta. Iya. Kan, jadi ya bagus-bagus aja. Iya, gitu. iya. cara ini ambigu ya. Iya. Iya sebetulnya ya. Maksudnya gini sih, orang yang pengen ketemu, bener-bener pengen ketemu mungkin kecewa gitu ya. Tapi orang yang pengen ketemunya itu ya cuma karena ada kewajiban aja gitu. Iya. Kalau gak ketemu kan gak enak gitu kan. Itu jadi lebih, itu ada privilege sebetulnya. Iya, benar. Tapi sebenarnya
Leo itu ini loh, ada new normal ini loh buat dia loh. Apa tuh? Baru mengetahui satu istilah yang sebetulnya udah umum di halayak umat manusia Ya, itu. di momen Idul Fitri tentang suatu barang ya, paket-paket yang bisa dikirimkan dari satu orang ke orang lain sebagai bentuk simbol silaturahmi. Apa namanya? Oh iya benar. Paralel apa? Parcel. Oh, parcel. Beda. Tapi bukan, itu adalah pengertian yang saya mengerti selama ini. Ternyata. Adalah pampers. Wah, yang buat bayi. Pampers. Hampers. Iya. Pampers lu gila. Iya. Itu ada teorinya loh itu. Tahu kenapa tuh ya orang-orang thanks hampersnya udah diterima. What? Enggak. Baru banget gitu loh. Iya. Hampers aja nggak ngerti soal itu. Hampir. Wah. Hampir dulu sini. Mau kemana sih? Aduh. mulai jago nih gue. Pas gak siap gue ya. Lagunya si Ari Lasso itu. Hampers terasa. Hampa ya Oh, Allah. hampa. Jauh kali Irs dan A itu jauh. Nah kalau lu sendiri gimana tuh, Dik? Nomor 3 berarti ya? Nomor iya, tiga. sekarang kita masuk ke nomor 3. Nomor 3. Nih, gue ini berbicara di area-area dress Tiba. code. Dress code. Dress code. Dress code saat kerja. Oke lah, sekarang kita udah WFH kan. Nah, sekarang gue merasakan new normal yang paling gue rasakan kenyamanannya adalah di dress code. Kenapa? Karena kan berhubung dengan Bugil. tadi kan. Tadi kan kita udah ada VCS dong, video call semuanya. Video call semuanya. Kan kita kerja kan harus rapi. Dimana gue merasakan, ternyata nyaman ya. Video call semuanya pakai baju rapi di atasnya kerja, tapi gue bisa pakai celana-celana gemes gitu kan, karena nggak kelihatan. Sambil dicubit-cubit tuh sama celananya. Gemes. Iya itu cuy. Jadi apa ya? Gue kerja tuh jadi celana gue jarang dicuci. Wah, ini. Sama deterjen. Dia karena kan nggak dipakai. Pantesan bosan Jadi kali suasana. tadi. Jadi suasana bekerja apa ya? Jadi adem gitu kan. Udah di kamar AC gitu kan, semeliwir dari. Enggak, ini bawah. pertanyaan saya, kantor Anda Tidak berhasil. pakai sauna. AC sih. Cuman kan jarak berhubung kamar saya kan tidak lebih luas dari area kantor. Oh, ya. lu Jadi, tidak merasa nyaman karena lu introvert gitu. Harus deket-deket sama orang. bet introvert. Iya. Intro dulu bet. Iya. Iya jauh. Itu mah. Iya. Jadi kapan lagi gitu kan? Ya sebenarnya sih belajar rapi juga. Gue tetap aja videonya gue unlock, gue lock nggak kelihatan juga. Tapi seru sih. Gue merasakan apa ya, karena gue introvert gitu kan. Sama persis. Jadi persis persatuan Sepak bola ISIS. Pakai masker sama AK-47 sama main bola ya. Wah, ini bahaya nih. Aduh. Sip. Ya karena kan gue berhubung apa ya, lebih kepada suka bekerjanya itu apa ya, dari jarak jauh gitu kan. Jadi dengan adanya work from home ini malah gue terbantu gitu. Terbantu di mana gue bisa sambil kerja mengekspresikan hal yang sepertinya di hari-hari pada umumnya tidak bisa gue ekspresikan gitu loh. Misalkan, Celana gemes. Ya itu salah satunya gitu kan. Anda kan biasanya juga celana gemes walaupun bukan sambil bekerja. Pantat gue sih diameternya malah gede sih gitu. Gitu sih. Tapi selain itu juga selain dress code gitu ya, ini masih soal gue work from home gitu. Dari sisi ruang area kerja gue. Area kerja gue sekarang tidak hanya kursi, meja, laptop, dan mouse keyboard aja cuy. Kamar mandi. Ya kamar mandi karena gue di kamar. Tapi yang Iya. penting itu adalah ternyata area kerja itu akan jauh lebih nyaman jika di samping itu ada kasur. Oh gitu ya? Iya cuy. Jadi kalau habis meeting gitu kan, atau enggak pas lagi meeting, pas lagi orang ngomong, iya video call gue matiin,
Lu rebahan. Iya rebahan. Cocok gue juga. Saya tidak merasakan itu. Ada seminar, ada training gitu kan. Gue open, gue join, terus ngapain rebahan. Tapi bukan berarti itu males ya. Iya. Jadi di mana gue itu berpikir positif lah ya. Bahwa- Ketika gue rebahan, sehingga kan apa namanya tuh pembuluh-pembuluh darah ini, saraf-saraf kita kan jadi lurus kan. Oh, parah. Jadi namanya peregangan. Jadi gue ketika gue ada kasur, rebahan dulu, balik lagi fokus. Gitu loh. Padahal pembuluh itu kan bisa dibayar ya, pembuluh bayaran. Pembunuh. Oh, pembunuh. Lu pernah bayar pembunuh? Anjing. Serem juga ya Jordan. Tahu-tahu aja dia pembunuh bisa dibayar. Kan dari Netflix. Apa itu? Ya itu tadi kan lagi ngebahas rebahan. Iya. Makanya gue juga tadi kan sebelumnya udah bahas rebahan. Yang mana? Rebahan tiba. Lebaran tiba. Lebaran. Iya. Lebaran itu nyuruh orang buat agak jauhan. Iya, lebaran. Lebaran. Itu lebaran. Lebaran. Badan lu lebaran. Tapi itu juga yang selalu gue rasakan selama ini. Kalau lebaran itu gue merasa selalu lebaran emang. Karena banyak makannya gitu. Iya, padahal lu sekarang kurus kan. Tadi kosa katanya udah keluar lebaran. Enggak, maksud gue ini ngebahas. Oh, ini serius. Serius. Gini orang. sorry. Nah tahun ini kan tidak ada open house, masak-masak hanya untuk keluarga. Jadi Ada kita ya, open sumbangan. Iya. Open botol? nggak ada kemarin. Oh, nggak ada. Botol kecap. Iya. Botol saus. Ini masa gak ada lu botol aqua gak lu open? Iya. Oh iya benar. Renang nggak ada kecap, ada saus, nasi itu hamba cuy. Hambar. Gitu maksudnya botol ini. Nasi gini, kami hanya hamba. Iya. Tuh. Ya ngomongin nasi, kok nasi bisa nangis ya kalau nggak dimakan? Gue nggak tahu itu kacau banget itu coy. Itu yang bikin Apa? gue membengkak gitu. Gue kan orangnya nggak tegaan ya. Si bangke. Karena lu gak tega ngeliat dia nangis, lu makan gitu maksudnya. Iya, kan itu dari dulu orang tua selalu bilang gitu. Terpaksa kita makan. Emang orang tua bilang, halo? Emang lu bilang? Kamu bilang nggak? Aduh, Nggak tega. anak merdeka. Emang nasi segitunya ya disakiti hatinya gitu kalau nggak dimakan. Oke, jadi kita mau ngomongin perasaannya nasi atau new normal ya? Loh, karena nasi ini di kala new normal ini menjadi tadi ya agak sulit gitu bagi orang-orang yang pekerjaannya jadi apa ya tidak ada gitu kan gara-gara Iya. si COVID ini gitu. Contohnya? Lah contohnya gini, tadi kan gue ngomongin fashion, ngomongin fashion deh, gitu ya. Fashion TV atau fashion hotel? Iya. Baju dong. Oh, Iya. Kan pakaian itu biasa dijual di mall. Di mall kan pada tutup segala macam. Iya benar. Itu gimana ya? Online? Tapi untuk yang gak semuanya kali Jor, Iya. pada dijual online. Kalau sebagai pengusaha mungkin masih bisa jualan. Cuman maksudnya yang jaga-jaga itu loh. Nah benar-benar juga sih. Ini apa? Tadi kan nggak. Ada yang menarik sih apa di kalau di kawan lama kan berarti ada bukan Oh, juga di mall gitu kan? Terjadi teman lu. Apa? Iya di teman gua. Nah itu kan di mall itu jadi ada yang gini toko-toko yang mungkin yang bagian jaga-jagain apa namanya di store-nya gitu ya. Itu ya sekarang bagi tugas nih ada yang buka tenan di bawah. Jadi ntar stok itu toko jadi kayak stok doang gitu loh. Jadi Oh kayak, yang tadi ada di foto. iya. tenan. Iya tenan gitu kan. Enak teh. Kan itu teman kita kan si Rizky kan ngirimin foto katanya dia mau beli suatu minuman gitu kan tapi di bawah itu tidak sedia ya itu cuma tenan doang gitu loh kalau mau pesen baru diambilin dari atas jadi kalau mungkin yang normalnya itu gini kalau fashion itu ya kita pesen di bawah dulu di basement atau di tenannya terus ntar bajunya datang ya udah lu rasain aja bajunya atau lu lihat bagus atau enggak. Tapi di satu mall tuh kemarin di Jaksel tuh di Kokas mereka tetap jualan baju loh. Oh ya Tapi di atriumnya gitu kan mereka buka supermarket itu yang Carrefour-nya terus ada tempat makan. Nah di atrium yang tengah-tengah itu yang di dekat eskalator mau naik ke lantai Atas. ground itu jual baju normal. Tapi memang nggak tokonya buka satu-satu, mereka taruh di situ gitu. bukannya itu emang hal normal ya bukan yang normal ya Ya, Tapi cara jualannya. ya cuma di situ doang gitu. Oh. Nggak. toko-toko yang brand eksklusif tidak dibuka gitu ya
Iya. tapi langsung di atrium. Langsung di atrium. Yang mana atrium juga normal-normal aja gitu ya. Normal aja sebenarnya. Baju udah ini. Ya, jadi memang banyak hal baru ya. Maksudnya yang bagi kita kurang lebih 3 bulan ini ya. Gara-gara corona, covid ini gitu kan. Jadi kita ada aktivitas-aktivitas, kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin sebelum belum pernah atau jarang lah kita Jarang ya lakukan. Oke, tapi harapannya kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain. bagus ya kan. Oke, jadi atas closing kita. Oke, harapan lu Le di kondisi saat ini sebetulnya ketika kalau seandainya corona ini gak ada habis-habis. Iya, gak ada. Kayaknya sih Sebenarnya apa yang kira-kira new normal apa ya? Apa yang lu agak ya? Kita dibagi ke harapan. Apa yang lu harapkan lah dengan kondisi saat ini lah, apa yang lu benar-benar harapin? kalau gue sih gini ya. Kalau dibilang penyakit bisa hilang dari dunia ini, gue nggak tahu sih. Gue kurang riset juga. Ada nggak penyakit yang benar-benar bisa hilang dari dunia ini gitu? Bahasan serius. Kecuali satu, Apa? ketika sakit lu ditinggalin. Udah hilang. Udah hilang. Udah lama dong. Aduh, Leopard. Abang Diki, kenapa ke arah sana? Ini jadi podcast curhat. Udah dibahas di episode. Udah dibahas. Ditonton, didengerin. Didengerin nanti juga ada di YouTube nih. Anjay. Tunggu aja. Re-upload. Oke. Jangan dong. Lu re-upload Oh, tadi. re-upload by myself gitu. Iyalah. Di media berbeda. Oh iya. Oke, lanjut. Gitu. Jadi kalau dibilang harapannya untuk hilang dari dunia ini ya bukan mustahil ya, tapi kayak susah gitu. Jadi ya bagaimana cara kita bisa melakukan langkah-langkah preventif gitu. Anjay. Udah kejadian. Iya, apa yang mau di-prevent? Ya maksudnya gini kan, sebenarnya kan kalau yang gua sampai Bill Gates ngomong lagi di TEDx. siapa itu? Bill Gates. Iya, makanya gue bilang siapa itu Gilbert. Gue taunya Gilbert itu kan minuman yang kita minum sampai teriak-teriak. Itu adalah sirup anak grupnya Marjan. Iya. Itu iya. Oke. Iya kita teriak karena enak, Iya. manis, rasa raspberry gitu. Oh iya. Gitu. Jadi mana tadi? Oh, langkah-langkah preventif jadi gini. Preventif. Dari yang gue denger, Bang Jor masih banyak nih Jor. Yoi. Nah, Apanya? kan gue masih ada. Nah, Kebiasaan emang. Nah, setahu gua nih dari orang-orang yang pernah diinterview di di YouTube gitu, mengenai bagaimana mereka udah pernah kena terus akhirnya di treatment sampai akhirnya mereka bisa sembuh, dinyatakan negatif. Beda ya sembuh dan negatif ya. Kalau negatif itu kan berarti tubuhnya sudah beradaptasi dengan virus tersebut, bisa hidup berdampingan gitu. Ya, atau dia memang belum kena aja gitu kan. Negatif hasilnya. Iya, maksudnya setelah dia positif dan di treatment akhirnya jadi negatif kan. Oh, bisa gitu. Lah, hasilnya emang gitu. Oh, alah. Kalau enggak dia gimana tahu dia sembuh? Ya nggak tahu, berarti manusia itu kayak kutub magnet gitu ya. Ada sisi positif, ada negatif gitu maksudnya. Tapi virus tuh gitu emang. Harapan show magnet. Nah, jadi gimana cara kita dan dari treatment tersebut itu tuh kebanyakan orang cuma bilang, iya pada saat di sana tuh dikasih makanan sehat, dikasih vitamin, disuruh olahraga ringan gitu. Nah, gimana caranya kita mencegah itu? Ya kalau bisa lifestyle-nya diubah gitu, pola hidupnya. Gitu. Berarti maksud lu sebetulnya corona ini membuka mata kita gitu, bahwa lifestyle yang sehat itu kayak gini gitu loh. Secara langsung iya. Iya kan? Ini yang pertama nih ya. Jadi binormal. Iya, sebenarnya binormal sebenarnya, betul, setuju gue, binormal. Binormal bener. Gini, tadi sebelumnya orang-orang akhirnya rame-rame nih naik busway. Tapi sekarang orang-orang jadi kebanyakan naik sepeda sendiri. Gue nggak ngerti nih. Akhirnya gue jadi tertarik juga kan. Back to work itu. Ini motivasi lu belajar sepeda. Iya. Seumur hidup 27 tahun saya hidup tidak pernah bisa naik sepeda. Ontel. Sepeda ontel. Nggak bisa sepeda ontel pokoknya. Akhirnya momen yang tepat gue mau belajar sepeda karena satu, kalau lu naik sepeda nggak mungkin dua-duaan. Even lu punya sepeda gandeng,
tetap aja 1 meter. Mana ada sepeda gandeng peluk-pelukan, Bu? Oh, itu Diki pakai sepeda apa ya? Oh, sepeda ini Air. Apa sepeda bebek? yang ada di Tuh. market. Dan gue baru baca beberapa artikel kemarin tuh kayaknya bumi itu sempat ada bagian lapisan ozon yang menipis itu sudah mulai, lu bisa research sendiri di Google gitu. Males. Udah mulai memperbaiki keadaannya gitu loh, karena orang jarang ada yang keluar rumah, jarang menggunakan kendaraan bermotor, jadi produksi karbon monoksidanya berkurang. The earth is healing gitu kan. The earth is healing gitu. Nah, jadi manusianya juga memperbaiki diri. Iya. Jadi masak sendiri. Lo kan kalau misalkan lo beli, ya gue nggak menyalahkan restoran atau warteg atau apapun itu ya. Tapi Bahannya dia dapat dari mana, masaknya gimana. Tapi kalau lo masak sendiri, lo akan tahu kualitas makanan itu gitu. Kalau siapa? kan Iya gue dong. beli di pasar, gue gak tahu dia nyetoknya dari mana. Lah iya. Tapi kan at least cara masaknya tahu kan. Oh. Ya kalau cara masaknya kagak jelas, ya itu urusan pribadi jadinya. Berarti maksud lo supaya lebih mandiri lagi kita harus tanam bibit kita sendiri gitu. Terus Better gitu kalau punya tanah. kalau punya tanah. Ayo, Harapannya apa? Ya harapannya balik lagi. Ya, Magnet sepeda. intinya adalah harapannya orang-orang itu bisa, Disiplin. orang bilang kan beradaptasi, hidup berdampingan dengan corona. Nah maksudnya ini berdampingan ini bukan begitu saja dibiarkan gitu loh, tapi lo tuh harus bisa memperbaiki diri lo, melakukan langkah-langkah preventif tadi gue bilang itu, karena toh represifnya juga hal-hal yang membuat lo jadi hidup sehat gitu, karena memang kan nggak ada vaksinnya kan. Belum ada. Ya belum ada Iya. vaksinnya. Jadi lo harus meningkatkan imunitas tubuh lo supaya virus ini bisa ditekan oleh imunitas tubuh lo sendiri. Nah, gimana caranya manusia bisa hidup lebih baik, menjaga dirinya lebih baik dari pola hidup, makanannya. Jadinya kita bisa hidup new normal itu lebih normal gitu. ya back to normal. As it is gitu. Iya. Seperti manusia pada zaman dulu, bukan zaman dulu juga sih. Pada umumnya yang sehat. Pada umumnya sehat pada saat zaman dulu kan orang semua pada jalan kaki. Ya kan belum ditemuin mobil. Iya juga sih. Tahun berapa sih yang lu ngomongin? Orang-orang tahun 1600, tahun Masa jalan pakai 1100 lidah? gitu. Atau sebelum Masehi maksud lu apa sih? Ular jalan pakai perut boleh. Iya, Emang jalan? Jalannya gimana? Itu bukan jalan dong. merayap. Merayap lagi. Jadi apaan ular? Ngaleor. Oke, siap, ngeleor. Ngaleor ngidul nih kayak gini. Iya, aduh. Oke, Jordan. Apa Oke. harapan lu, Jor? Harapan gua nih, serius atau bercanda nih? Ya, serius sudah harapan lu bubar. apa? Ya, serius dulu nih. THR full. udah, alhamdulillah. sudah. Alhamdulillah. Ya dicicil sih. Ya, itu ntar aja curhat jadinya kan. Apa? Harapan gue yang serius itu ya gue sejalan sama Leo lah. Paling nggak orang-orang harusnya bisa disiplin gitu. Gak Karena- boleh, Jor. Nggak boleh. Nggak Oh. sejalan, harus ada jarak. Iya. Iya, sejalan kan beda semeter jaraknya. Iya, ya gue pasti ini nih udah beda lah, gitu lah. Maaf. Ya, jadi orang-orang harus bisa disiplin gitu kan. Ya benar apa? Kita harus bisa nerapin pola hidup yang sehat dan kesadaran. Yang paling penting awareness orang-orang. Karena gue kesel gak sih misal ngelihat orang pakai masker, tapi maskernya tuh diturunin gitu loh, hidungnya kelihatan kan. Leo dong. Ya gak tahu gue droplet itu kan bisa keluar dari hidung, bisa keluar dari mulut. Jadi kalau pakai masker yang bener gitu loh, pakai masker yang bener, terus pola kayak jaga jarak juga bener-bener diterapin gitu. Jadi disiplin aja gitu. Itu yang serius. Yang bercanda, gue selain berharap vaksin segera ditemukan, gue juga berharap teknologi AR gitu ya, yang virtual hologram itu segera ditemukan gitu. Gue berharap hologram itu mungkin bisa menyelamatkan kita dari penyebaran virus gitu. Tapi sense sosial kita bisa terpenuhi karena yang miss itu apa sih ketika lu nongkrong tapi online adalah sense of physical touch-nya gitu loh. Bukan berarti gue kalau lagi nongkrong gue suka pegang-pegang gitu ya. Namanya suka engas. Nggak gitu, tapi Engas dengklok. Ya itu ilah. tempat presiden ditahan dulu. ya boleh. Jadi harapannya itu selain vaksin segera ditemukan, gue juga berharap teknologi hologram itu segera ditemukan, dipatenkan, disebarin. Jadi kita semua itu masing-masing kalau bisa nggak keluar rumah ya nggak keluar rumah aja sekalian gitu loh. Jadi kebutuhan sosial kita itu bisa terpenuhi dari hologram, itu silaturahmi gini-gini gitu kan. Tapi ya gue nggak terlalu setuju dengan itu, Jor. Kenapa?
Karena manusia itu harus stay aktif. Apa tuh? Harus bergerak. Kalau di rumah, kamu nonton Wall-E gak sih? Iya nonton, tapi kan Lihat orang apa nggak bisa jalan karena nggak bisa kemana-mana. itu adalah keputusan pribadi gitu loh. Evolusi, manusia berevolusi sampai harus menggunakan kursi. Iya, gue paham. Itu adalah keputusan pribadi. Karena apa? Lihat aja contohnya Abang Leo dan saya gitu kan. Abang Leo diberikan kesempatan WFH bisa walk out di sore hari yang mana tidak akan saya lakukan. Kamar menjadi sauna, saya tidak akan lakukan. Itu adalah keputusan pribadi. Sumpah gue nggak pernah work from home anjir. Iya, bebas lah. Pokoknya masa-masa seperti ini tuh mau manfaatkannya Work from sehat. cost. Ya, sehat atau tidak sehat itu adalah pilihan. Sehingga balik lagi ke pembahasan gue tadi, disiplin ya kan. Ya, betul. Disiplinnya nggak cuma soal protokol corona, tapi disiplin jaga kesehatan gitu. Dan harus ada hologram. Gue tetap mendukung adanya hologram. Oke, terakhir dari gua sih harapannya Lu kan adalah bos, kenapa lu nyebut diri lu sendiri? oh iya kan boleh dong, gua punya harapan kok dilarang. Iya. Masih ada harapan. Masih ada Satu lagi. Oke. Iya, ya harapan gue ini yang paling terdekat ini adalah Berapa tuh palingnya tadi? paling 5. ya harapan gue yang paling gue harapkan saat ini Iya. adalah gue pengen bisa nonton bioskop. Kan Anjir. ada tuh yang bulan Juli mau keluar. Itu kan bukan Drive-in. bioskop. Bioskop drive-in. Tapi nonton dari mobil. Iya, itu benar. Itu adalah diskriminasi. Gua gak punya mobil, terus gua gak bisa nonton dong. Nah, ini menjadi pembahasan yang seru nih. Gimana? Kan yang penting lu di mobil. Kenapa sih solusi itu harus tetap menyebabkan kesenjangan sosial? Lah kita nyewa mobil bak rame-rame. Iya. Nah, tapi akhirnya kenapa sih jadi jadi- sensing? Kenapa sih jadi nambah duit? Nonton Iya. bioskop 60.000, Lah, terus lu datang ke mall kan juga nambah duit gak sih? Transportasi ya kan? oh ya udah. Iya, itu anggap aja dia transportasi lu buat nonton. Udah, lu nerima nih argumennya nih. Enggak. Ya tapi gue juga pernah bahas itu sih sama teman gue. Jadi mungkin nanti ada Grab sama Gojek itu mungkin akan bikin jadinya go nonton gitu. Ya gak sih? Go watch atau Grab watch gitu kan. Jadi layanan share ride tapi buat nonton gitu. Benar. Iya kan? Iya bisa jadi. Tadi kasihan juga abangnya sih, misalnya abang anjing gue udah nonton ini, ya udah dia ngopi, kita nonton di mobilnya. Ya, abangnya mungkin akan Hello, nonton itu kan tidak setengah jam, 2 jam. 2 jam dia bisa narik berapa penumpang, gua bayar berapa. Jadi bisa 500.000 gua keluar nonton, cuma nonton air terjun Perawan. atau bisa aja si entah tuh Cinemax atau XX1 yang menyediakan mobil-mobil. Iya benar. Yang Mereka penting kan menyediakan. Iya betul. Ada mobil khusus buat penonton. Gak percaya gua. Takut Apa? kotor mobil. Ya ada, ya itu yang bikin nanti persaingan jadi seru. Ada yang menunjukkan disinfektan, ada gini gitu kan ya. Ini mah soal siapa yang mau ngelihat, lebih show off aja soal protokol kesehatan sih. Bisnis insight-nya keren sih. Harapan gue jadi bisnis opportunity kan. Iya. Bagus kan? Harapan terakhir selalu yang paling. Harapan terakhir. Oke. Soal bioskop. Nah, sebelum ditutup, gue itu penasaran. Emang apa sih yang lu cari dari bioskop yang gelap dan bersentuhan dengan orang-orang itu? Apa sih yang lu cari, Dik? Katanya introvert kayak gue. Introvert. Bahkan Kayak Netflix. Ya kan nonton di sana bukan berarti gue ngobrol sama orang dong. Iya, tapi Iya. apa? Makanya apa yang lu cari? Yang gue cari adalah di mana gue bisa ketemu Kasirnya. enggak dong. Dia ketemu sama Siapa? orang yang memiliki interest yang sama dalam menonton. Iya, contohnya. Ini kita sama-sama suka nonton loh. Iya, tapi Nonton yang sama, iya, gue di saat yang sama. Kita bisa nonton yang sama nih. Kita nonton itu tadi. Iya, gue juga Gue mau janjian bilang gitu. yang lain, tapi kan nggak bisa. Gue kan janjian sama, yuk, ayo kita nonton Netflix jam 9 yuk. Oke, siap, Jor, gitu. Iya. Bisa bareng. Emang lu di kos pernah ada sensasi abis nonton lu ngantri di toilet? Ya. Itu lo melatih kesabaran gue lo. Gue pengen lo kayak gitu. Lu Nggak suka boleh. mampir-mampir ke toilet. Bukan mampir. Mampir mah berarti gue bawa oleh-oleh dong ke toilet. Gak harus oleh-oleh anjing. Habis ini langsung bahaya. Bahaya. Oh bahaya. Pak Diki emang. Ya udah. Iya, udah.
Semakin banyak harapan, semakin banyak omongan, semakin banyak yang rawan-rawan. Kita akhiri saja. Semakin Selamat- banyak yang bisa, mari kita bicarakan. Oke, karena kita akan terus untuk Berbicara. mari berbicara. Yoi. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.